sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak Ibu guru hebat sekalian telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Saya berdiri di sini dalam rangka berbagi pengetahuan, berbagi ilmu yang telah saya dapatkan pada kegiatan pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 14 budaya positif. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, budaya positif di sini kalau kita dengar dari bahasanya ada dua, kata budaya dan positif. Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan kita, tapi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang positif. Nah, di budaya positif ini ada yang katakan yang pertama perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini artinya perubahan pandangan, perubahan cara-cara kita yang dulu-dulunya kita lakukan mungkin saja berbeda pada sekarang, sama sekarang. Mungkin kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan kita pada zaman dulu sudah tidak tepat lagi kita terapkan di zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada yang dikatakan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Biasanya kalau berasal dari katanya disiplin, biasanya hanya kita datang tepat waktu. Tapi disiplin di sini banyak bisa dikaitkan dengan bagaimana anak-anak berpakaian sesuai dengan aturan di sekolah. Pada hari Senin misalnya kita Senin Selasa memakai baju putih dengan celana merah hati, lengkap dengan topi, dasi dan sepatu. Lain hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Nah, kapan misalnya anak-anak kita tidak memakai pakaian yang seperti ini, inilah yang dikatakan melanggar disiplin. Nah, di sini yang dikatakan perubahan paradigma. Di sini kita, Bapak Ibu guru bisa lihat kepalan tangan misalnya. Kita tidak akan melepaskan kepalan tangan kita biar siapapun yang menyuruh kita buka kepala tanganmu atau memaksa membuka kepala tangan kita. Kalau kita tidak membuka, maka tidak akan terbuka. Di sini letaknya adalah posisi kontrol. Jadi yang mengontrol siapapun yang membantu kita, siapapun yang menyuruh kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang mengontrol diri kita, maka tidak akan terbuka kepala tangan kita. Sama dengan kegiatan yang kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan baik kita, siapapun yang memberikan kita nasihat, siapapun yang memaksa kita, kalau kita sendiri yang bukan berbuat, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak akan berubah. Karena di sini posisi kontrol terletak pada diri kita. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat sekarang, kalau kita bandingkan dengan dulu, jika ada anak yang berbuat kesalahan, biasanya kita beri hukuman. Hukuman ini terus terang saya juga kadang nanti saya belajar di penggerak ini hukumannya berubah. Kalau dulu memberi hukuman ada anak-anak yang terdapat, kadang kita kasih berdiri di depan kelas atau terlebih dahulu menyapu dulu di sana atau mengisi air di WC. Sekarang jika ada anak kita yang melanggar, maka kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Restitusi ini adalah kegiatan bagaimana siswa yang melakukan pelanggaran, siswa sendiri yang menemukan solusinya, dibantu oleh guru sebagai fasilitator atau pembimbing setiap hari di sekolah. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, di restitusi ini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di kegiatan menstabilkan identitas di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu guru hebat bisa tanyakan. Yang pertama, kita tanyakan kabarnya dulu, bagaimana kabarnya hari itu, kenapa harus kita stabilkan identitas. Bisa saja anak-anak datang ke sekolah itu dalam keadaan tertekan. Tertekan dalam artian contoh, kalau kebiasaan kita di sini anak-anak ke sekolah bawa jajan, uang jajan. Kadang anak yang tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya ini pasti ada rasa tertekan. Biasanya tidak mau ke sekolah karena tidak bawa uang jajan, atau ada perasaan tertentu dalam dirinya tidak bawa uang. Jadi tujuan menstabilkan identitas di sini bagaimana kita bisa mengubah, mengembalikan perasaannya menjadi lebih baik. Tanyakan kabarnya,
bagaimana perasaannya pada hari itu. Setelah itu kita lanjut ke menanyakan tindakan yang salah. Validasi atau validasi tindakan. Bukan kita yang menanyakan, bukan kita yang menjustis langsung. Kenapa kamu terlambat? Tidak. Tapi kita tanyakan kepada sang anak, kenapa terlambat hari ini? Nah, dia akan yang langsung sendiri menjelaskan kenapa, apa kesalahannya pada hari itu. Setelah kita tahu akar-akar masalahnya, disinilah kita akan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ini perlu Bapak Ibu. Dulu ada tata tertib kelas, sekarang pun tetap ada. Tapi kadang-kadang di setiap kelas itu sebelumnya kita harus buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini biasanya dibuat di awal semester. Biasanya boleh berlaku 1 semester atau 1 tahun. Kesepakatan kelas juga ini berbeda antara kelas 1, setiap kelas. Bisa saja di kesepakatan kelas di kelas 6 ini beda di kelas 1 atau di kelas 5 misalnya. Nah, ada juga keyakinan. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas ini tidak tertulis. Keyakinan kelas ini tidak tertulis. Keyakinan biasanya sudah kita lakukan. Keyakinan kelas ini ada di rapor yang biasa tertulis penilaian aspek sosial. Contohnya disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, budaya positif di sini bisa kita ciptakan kalau kita berada di sini. Yang pertama ada peraturan kelas, tadi ada keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian lingkungan yang positif. Anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang baik, pasti dia menjadi anak yang baik pula. Anak-anak yang berada di lingkungan yang kurang baik, pasti dia juga otomatis banyak tidaknya mendapatkan pengaruh. Contoh Bapak Ibu, anak-anak yang tinggal di daerah kumuh atau kebanyakan di situ pekerja yang contoh pemulung dan lain-lain sebagainya, pasti berbeda kehidupan anak-anak yang lahir di perumahan elit. Nah, dari sinilah maka bisa kita timbul bahwa anak-anak yang lahir di posisi atau di lingkungan yang baik akan melahirkan lingkungan yang baik. Nah, di sini letak guru kita sebagai guru. Karena tidak semua siswa atau murid yang kita ajari, kita hadapi berasal dari lingkungan yang sama. Di sinilah letak guru, bagaimana kita menghasilkan peserta didik. Mereka memiliki budaya positif, kita tidak melihat asalnya. Meskipun mereka berasal dari lingkungan yang berbeda atau misalnya lingkungan kumuh, bagaimana kita guru bisa menghasilkan bisa sama dengan atau melebihi, bahkan bisa melebihi dari anak-anak yang lahir di lingkungan yang misalnya perumahan elit dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian juga, apa pentingnya di sini kita membuat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini biasanya dibuat bukan guru yang menuliskan kesepakatannya, tetapi siswa sendiri yang membuat. Apa yang mereka inginkan, peraturan kurikulum mereka, apa yang mereka inginkan di kelas tersebut selama 1 semester atau 1 tahun. Saya kasih contoh. Mungkin saja ada peserta didik kita yang menulis pada hari Jumat, tidak apa-apa datang pukul 9 misalnya. Nah, setelah ditanya apa alasan tak? Kenapa menulis sampai jam 9? Ternyata dia adalah anak pengurus masjid. Pengurus masjid, kenapa, apa hubungannya dengan pengurus masjid? Orang tuanya. Oh, ternyata pagi-pagi orang tuanya harus ke masjid membersihkan atau menyiapkan masjid persiapan sholat Jumat. Nanti orang tuanya berkesempatan mengantar anaknya pada pukul 9. Nah, mungkin saja berbeda dengan yang satu. Jadi disinilah gunanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas juga ini dibuat tidak untuk dilanggar. Kesepakatan kelas ini mereka yang membuat, setelah terakhir semua ditulis disepakati, maka mereka tidak boleh melanggar kesepakatan kelas. Apa yang terjadi jika ada kesepakatan kelas yang dilanggar? Kita akan kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti norma-norma yang ada di lingkungan. Contoh keyakinan kelas di sini tidak tertulis tetapi tertanam pada diri anak-anak. Tadi seperti bertanggung jawab, disiplin, jujur dan sebagainya. Nah, Bapak guru hebat yang saya hormati, di sini saya sudah punya contoh tentang pelaksanaan budaya positif di kelas. Utamanya di kelas saya itu kelas 6. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan nanti bisa menerapkan jika mendapatkan siswa kita yang mengalami atau memiliki masalah.
Nah, kebetulan pada kegiatan ini ada siswa saya yang terlambat. Yang pertama, dia marah karena pekerjaannya selalu dicontek. Nah, di sini tahap menanyakan keyakinan, kita menanyakan keyakinan sendiri kepada siswa, bukan kita sebagai guru yang memberikan keyakinan, tapi mereka sendiri yang menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan sampai akhir mendapat solusi dari permasalahannya. Kasus kedua, siswa yang datang terlambat. Jadi demikian Bapak Ibu hebat dari contoh yang telah saya terapkan di kelas. Mungkin juga bisa diambil contoh, atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain memiliki ide lagi yang lebih dari saya. Jadi sekian kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Madi, murid kelas 6 SD Impres 1279 Rapa. Saya merasa bahagia dan senang diajar oleh Pak Aksa. Banyak sekali perubahan cara mengajar beliau yang dulunya kami biasa dihukum. Jika ada pelanggaran atau masalah, sekarang beliau lebih bijak dan selalu membantu menyelesaikan masalah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizpa Raga, murid kelas 6 SD Impres 1279 Rapa. Saya merasa senang diajar oleh Pak Aksa karena beliau baik, ramah dan selalu membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan baik tanpa memberi hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha, murid kelas 6 SD Impres 1279 Rapa. Banyak sekali perubahan yang saya rasakan dari cara mengajar Pak Aksa. Beliau selalu membantu kami menemukan sendiri solusi jika mendapatkan masalah. Suasana kelas juga lebih nyaman dan aman dalam belajar. Terima kasih.